ditarik teuing ka puskesmas kadene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tanggal 11 April kelas 6 sudah melaksanakan ujian praktek. Semua hadir? Alhamdulillah. Jaga kesehatan kalian sampai kalian finish nanti ya. Sekarang ujian praktek bahasa Indonesia tentang pidato. Kalian sudah tahu kan materinya apa yang harus dipidatokan? Sudah ya. Ada yang nanya ke Bu Neni, Bu boleh pakai kertas, pakai dibaca? Silahkan dibaca, tetapi dibacanya jangan menutupi muka. Ya, jangan menutupi muka, tetapi yang dibaca dan yang dihafal lain nilainya. Itu. Ada nilai plus untuk yang dihafal di luar kepala. Silakan yang namanya pidato tak siga Bu Neni kikieuan. Ulah pidato kawas nu maca. Berarti kalau kayak gitu gedara-gedara gue sementara nu mendengarkan tidak pernah dilihat, tidak pernah apa gimana mukanya gimana itu terserah kalian. Tetapi mungkin kan udah ada nih kiat-kiatna berpidato teh kumahanya. Naon nu dinilai nu kumaha nu pidato teh. Ulah jadi pidato dengan membaca apa tidak? Tidak ya. Nah, raih nilai kalian sebagus mungkin, sebisa mungkin. Ulah ngasal. Ya, kayak nilainya jadi asal, dah kamunya juga ngasal. Beda dengan yang betul-betul sungguh-sungguh meraih prestasi kalian ya. Wawewo dari Bu Neni cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di sekolah yang kita banggakan. Shalawat serta salam semoga selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato tentang lingkungan. Dengan tujuan agar kita selalu menjaga lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Karena kebersihan lingkungan sangat penting untuk dijaga demi kenyamanan serta keindahan yang diharapkan. Lingkungan sekolah menjadi cerminan budaya dari sekolah kita sendiri. Maka dari itu, buatlah lingkungan sekolah menjadi nyaman dan bersih. Jadikan sekolah seperti rumah kedua untuk kalian jaga. Terlebih, sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Apabila sekolah terlihat bersih, maka kegiatan belajar dan mengajar pun akan semakin tertib dan nyaman. Serta mampu meningkatkan konsentrasi. Oleh sebab itu, kita semua
sebagai bagian dari warga sekolah harus peduli terhadap lingkungan sekolah. Contohnya membersihkan taman yang kotor, kelas yang berantakan, dan tempat lainnya yang ada di sekolah, seperti kantin, kamar mandi, perpustakaan, dan lainnya. Jadi saya harap setiap kelas mempunyai jadwal piket tersendiri untuk membersihkan kelas. Setiap siswa dan siswi juga harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Apabila siswa tersebut memasuki jadwal piket, maka harus datang lebih awal untuk membersihkan kelas sebelum belajar. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, semoga kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman, mulai dari diri kita sendiri dan dari hal-hal kecil yang membawa pengaruh besar untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kalian dapat menerima pesan dari saya dengan baik dan mulai menjaga lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, saya Almer Arkana Gatwan akan membawakan pidato bertema Cinta Tanah Air. Indonesia adalah tanah air kita di mana tempat kita dilahirkan. Indonesia pula lah tempat kita hidup secara bermasyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mencintai tanah air kita ini, Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita mempunyai rasa cinta tanah air yang kuat terhadap negeri ini. Kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air ini dengan cara mencerminkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air adalah yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan seperti mengikuti pemilu, menaati aturan sekolah, anjuran pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga kedaulatan bangsa dan negara dengan cara menjaga persatuan dan kerukunan antar teman di sekolah. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan perekonomian negara. Terakhir, sebagai pelajar, kita harus belajar dengan tekun untuk masa depan kita dan kemajuan bangsa ini. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baca nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang memberikan kita nafas dan kehidupan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato yang terkait dengan tema cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi.
Bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, adapun cara kita mencintai tanah air adalah dengan banyak cara. Salah satunya adalah mencintai produk buatan negeri sendiri. Karena dengan begitu kita telah membantu para usaha di negeri sendiri. Akan tetapi bukan hanya itu, masih banyak lagi cara untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa. Seperti halnya dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam, merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa yang didirikan dengan pengorbanan yang saat ini, atau menjadi warga yang taat terhadap peraturan. Hal itu pun adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu lagu Rizky Febian. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Guru dan Bapak Guru dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato yang bertema lingkungan. Saya, Arasya kelas 6B, akan menjelaskan bagaimana kita menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan agar tetap bersih di sekitar kita merupakan hal yang sangat penting. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman sangatlah mudah, tapi terkadang penerapannya saja sangatlah malas untuk dilakukan. Kita harus terbiasa dan disiplin untuk selalu menjaga lingkungan tetap bersih. Apabila sejak dini kita diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah kehidupan yang sehat, maka itu akan membuat kita terbiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Misalnya, hal terkecil yang bisa dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan rumah. Lingkungan yang bersih dan nyaman itu akan membuat hati kita terasa damai dan akan membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit. Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman di sekitar lingkungan kita? 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya akan lebih baik jika kita membedakan mana sampah basah dan kering, atau bisa disebut sampah organik dan non-organik. 2. Buatlah jadwal piket untuk membersihkan rumah. Dengan terbiasa membuat jadwal untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar, kamar mandi, dapur, halaman, dan area sekitar rumah secara rutin, maka kita akan terasa lebih nyaman dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. 3. Membersihkan selokan-selokan atau membakar sampah-sampah yang tertimbun. Tujuannya agar di selokan tidak tersumbat oleh sampah. Selokan yang tersumbat menimbulkan bau yang mengganggu dan sampah yang sudah dibuang sebaiknya dibakar agar tidak berserakan kembali. Teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mari kita selalu menjaga lingkungan di sekitar kita agar lingkungan kita tetap sehat, bersih, dan nyaman. Biasakanlah untuk sehat dan bersih. Sekian pidato dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman yang kucintai. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan kita nafas.
Tema pidato yang saya ingin sampaikan kali ini adalah mencintai tanah airku. Mencintai tanah airku adalah kewajiban bagi setiap warga negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tak terhitung lagi, bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Bagaimana cara kita mencintai tanah air adalah dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mencintai produk buatan negeri sendiri, karena begitu kita tanpa sadar telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Akan tetapi bukan hanya itu, masih banyak lagi untuk cara mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa. Seperti halnya dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa yang didirikan. Dengan pengorbanan yang sangat ini atau menjadi warga yang taat terhadap peraturan. Hal itu pun adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, puji syukur kepada Allah puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Cinta Tanah Air. Rasa cinta tanah air sangat penting untuk ditanamkan sejak dini sebagai salah satu bekal untuk mempersiapkan generasi muda yang akan bangga oleh tanah air, sehingga pada akhirnya rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela tanah air. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh para pahlawan kita untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, tentunya bukan dengan perang seperti dulu, namun lebih menghargai budaya dan alam bangsa kita sendiri. Sekian dari pidato saya ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato terkait cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi, bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis. Akan tetapi bukan hanya itu, masih banyak lagi cara untuk mengekspresikan kecintaan kita pada bangsa. Nah, sekian banyak contoh kecintaan kita pada negeri di atas. Diharapkan menjadi bentuk rasa terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan puji dan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati sehingga senantiasa kita berkumpul dan menjalankan kegiatan hari ini. Kali ini kita akan membahas perihal cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sebuah nilai moral bangsa yang terwujud dari dalam unsur nasionalisme. Rasa cinta yang teramat dalam akan pribadi seseorang terhadap bangsa, negara, dan tanah kelahirannya. Akan tetapi, kondisi anak-anak bangsa sekarang terlihat jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Hal tersebut dapat kita lihat dari sikap dan tingkah laku mereka. Terlebih lagi, kita hidup di zaman seperti ini. Zaman di mana orang-orang lebih mementingkan kepentingannya masing-masing. Sebetulnya, menerapkan rasa cinta terhadap tanah air merupakan perkara yang mudah. Namun, merawat dan menjaga rasa cinta itulah yang sulit untuk dipertahankan. Maka dari itu, ada banyak cara sederhana untuk mempertahankan identitas kita sebagai anak bangsa yang cinta terhadap tanah airnya. Misalnya menggunakan produk-produk dalam negeri, memakai bahasa daerah, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi renungan dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada hari ini, hadirin Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan pidato singkat bertema kebersihan lingkungan. Pertama-tama yang perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui arti dari kebersihan lingkungan tersebut. Arti dari kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah sesuatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia. Lalu kehadiran saya di sini mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari bencana-bencana yang telah ditimbulkan oleh manusia. Contohnya adalah banjir, polusi air, polusi udara, dan longsor. Beberapa cara yang dapat kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita bersih adalah membuang sampah pada tempatnya, menghindari penggunaan plastik, dan mendaur ulang. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Jika ada salah kata yang menyinggung hadirin semua, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Ibu Bapak Sekolah serta teman-teman sekalian yang saya cintai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat
pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita agar menjaga lingkungan kita baik-baik, agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah sesuatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali oleh manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Mencintai tanah air kewajiban bagi setiap warga negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita terhadap para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi, bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air dengan terus menjaga dan memperjuangkannya. Adapun bagaimana caranya mencintai tanah air adalah dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa dan negara. Sekian teman-teman penyampaian pidato saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita jadikan semangat bersama agar selalu mencintai tanah air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya hormati, cintai dan banggakan siswa-siswi kelas 6 SDN 226 Arsamanik Endah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga tersalurkan rahmat dan maghfirahnya, amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan cinta tanah air sebagai topik pidato saya hari ini. Hadirin yang saya hormati, ada pertanyaan mendasar yang harus kita jelaskan. Mengapa kita harus mencintai tanah air? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa kita harus mencintai tanah air? Adalah karena kita lahir di sini di tanah Indonesia. Kita makan dan minum berasal dari tanaman yang tumbuh di Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, alasan kedua mengapa kita harus mencintai tanah air adalah karena Indonesia adalah wilayah yang aman dan merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang selama berabad-abad. Belanda selama 3,5 abad dan Jepang selama 3,5 tahun. Yang mengakibatkan kebodohan dan kekhawatiran. Hadirin yang saya hormati, alasan ketiga mengapa kita harus mencintai tanah air adalah karena kekayaan Indonesia. Indonesia memiliki adat yang sangat banyak, bahasa, agama maupun kekayaan alam. Oleh karena itu kita harus mencintai tanah air ini dan menjaga lingkungannya. Hadirin yang saya hormati, karena keterbatasan waktu, itulah alasan-alasan mengapa kita harus mencintai tanah air. Lantas bagaimana cara kita mencintai tanah air? Kita sebagai siswa harus belajar dengan baik untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato saya hari ini. Sekali lagi, mari kita cintai tanah air. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan selawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam kali ini saya berdiri di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Jangan Membuang Sampah Sembarangan. Sering kita lihat banyak orang-orang yang terjangkit penyakit seperti DBD yang disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Dan selain kejadian salah satu kejadian lain yang disebabkan adalah yang sering ditimpa adalah bencana banjir. Banjir disebabkan karena manusia membuang sampah pada sungai. Dan yang lebih jika kalian tidak mau terjangkit penyakit atau tertimpa bencana seperti banjir, tolong jagalah kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga kebersihan dan kita selalu harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadinya bencana-bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru serta teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan berpidato berjudul Mencintai Tanah Air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan.
Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi. Bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Ada banyak cara untuk mencintai tanah air, salah satunya memakai produk negeri sendiri dan bangga dengan negeri kita sendiri. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahima Aliastianto dari kelas 6B. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat atas kehadiratnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru sekaligus teman-teman. Kedua, saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato. Pidato yang saya akan bacakan kali ini adalah bertema cinta tanah air. Apakah kalian tahu kenapa kita harus cinta pada tanah air kita sendiri? Karena kita bangsa Indonesia kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dapat mengenal suku bangsa yang berbeda-beda dengan atas limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengenal satu sama lain. Contoh cinta pada tanah air adalah kita harus mencintai produk lokal dalam negeri. Disitulah kita memilih barang-barang kebutuhan kita. Selain itu, Indonesia memiliki budaya yang melimpah. Di Indonesia ada berbagai macam budaya. Budaya di dalam negeri kita turun-temurun, karena budaya itu dipakai oleh anak cucunya. Contoh budaya itu adalah tari adat, pernikahan, musik, dan masih banyak lagi budaya yang terdapat di Indonesia. Sebelum saya menutup pidato saya ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita harus saling mengenal satu sama lain, mencintai produk budaya kita sendiri, dan yang terakhir kita harus mencintai budaya dan negara kita sendiri. Nah, sekian, terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pidato tentang lingkungan alam. Lingkungan alam kini sudah mulai rusak disebabkan oleh manusia. Contohnya tanah longsor, banjir, krisis air bersih, dan lain-lain. Longsor terjadi karena eksploitasi hutan yang berlebihan. Terjadinya banjir karena manusia membuang sampah sembarangan, dan terjadinya krisis air bersih karena penebangan hutan secara liar. Cara mencegah kerusakan lingkungan itu yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, melarang pemburuan liar, dan melakukan reboisasi. Sekian pidato dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari ini. Ucap terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada guru dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin sekalian, saya akan berpidato tentang lingkungan sekolah. Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat kita untuk mencari ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan sehingga kita dapat belajar. Kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri. Yang kepentingannya kebersihan. Setiap siswa seharusnya memiliki jadwal piket. Sepatutnya mereka selalu datang lebih awal sehingga kita pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula kita sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakan tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan seperti konser, ada banyak sampah yang tak sedap dipandang. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Sepatah dua patah pidato singkat ini, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini. Saya ingin menyampaikan pidato tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah perihal yang amat mutlak dalam manfaat melindungi kesehatan diri serta lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat meminimalisir penyebaran penyakit serta dapat memberikan kenyamanan waktu ada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga adalah faktor pendorong kesuksesan sistem belajar dan mengajar di kelas. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah bisa melindungi kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya buang sampah pada tempatnya serta tidak meninggalkan barang-barang di gaci, dikarenakan bisa menjadi sarang nyamuk. Karena melindungi kebersihan lingkungan jadi amat mutlak dan manfaat menciptakan lingkungan sehat dan nyaman, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Saya rasa cukup sekian pidato yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin. Kita sebagai generasi muda harus mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak bisa hidup dengan tenang dan juga tidak bisa belajar dengan tenang seperti sekarang ini. Bapak, Ibu guru dan teman-temanku sekalian, sudah seharusnya kita menjaga kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang. Sebagai pelajar dan generasi muda, bukti nyata bahwa kita mencintai tanah air ini adalah harus rajin belajar, harus menjadi anak yang baik dan sopan, terutama harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman, jangan merusak hutan, dan jangan mencemari lingkungan sekitar. Jika kita melestarikan lingkungan, itu artinya kita menghargai para pahlawan. Jika kita peduli dengan lingkungan, itu artinya kita mencintai tanah air sendiri. Mungkin itulah pidato singkat dari saya. Semoga kita bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan negara kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada Bapak Guru, Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang cinta tanah air. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah tanah air di mana tempat kita, orang tua dan saudara-saudara kita dilahirkan. Indonesia pula tempat kita hidup dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mencintai tanah air kita ini. Maka dari itu, kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air ini tidak perlu mengangkat senjata seperti apa yang telah dilakukan pejuang, tapi dengan berperilaku yang mencerminkan cinta tanah air seperti menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan perekonomian tanah air kita. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman atas kesempatannya. Saat ini di seluruh dunia sedang mengalami pencemaran lingkungan. Sampah di mana-mana, hutan ditebangi. Dan tidak dilakukan penanaman pohon hingga sampah yang seharusnya di darat kini juga dapat ditemukan di dasar laut. Hal itu membuat saya membayangkan apa yang akan terjadi ketika kita telah menjadi tua. Oleh karena itu, teman-teman, saya mohon marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan yang kita cintai. Kita haruslah menjadi pionir dalam menjaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi dan kapan lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga ibu bapak guru yang saya hormati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang cinta tanah air. Hadirin semuanya, cinta tanah air adalah sebuah nilai moral bangsa yang terwujud dari dalam unsur nasionalisme. Sebuah rasa cinta yang teramat dalam akan pribadi seseorang terhadap tanah kelahiran, bangsa, dan negaranya. Akan tetapi, kondisi anak bangsa saat ini sangatlah jauh dari kata nasionalisme. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap dan tingkah laku mereka yang bangga akan ada serta kebiasaan bangsa lain. Bangga akan budaya asing tanpa peduli budaya aslinya yang telah lama mati dalam diri mereka. Menanam rasa cinta terhadap tanah air adalah suatu perkara yang mudah. Akan tetapi, menjaganya, merawatnya, dan mempertahankan rasa cinta itulah yang begitu sulit untuk dilakukan. Terlebih bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Zaman kapitalis yang dimana para pemimpin justru memfasilitasi bangsa asing untuk hidup, bekerja, dan mencari makan di negeri kita. Padahal sejatinya, bangsa kita sendiri adalah bangsa yang memiliki jumlah pengangguran yang demikian tinggi. Hadirin yang berbahagia, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa harus tertanam dalam pribadi kita masing-masing sebagai anak bangsa. Kita dapat memupuk rasa cinta tersebut dengan cara-cara sederhana, misalnya dengan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, terlebih lagi produk tradisional yang lebih menunjukkan identitas bangsa sendiri. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan, semoga ini semua dapat menjadi bahan renungan kita semua. Maaf bila ada kesalahan saat bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang cinta tanah air. Cinta tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih. Jasa-jasa mereka sudah tidak tertampung lagi, bahkan rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itu kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, apapun dan bagaimanapun caranya, kita mencintai tanah air adalah dengan banyaknya salah satunya dengan cara mencintai produk dalam negeri tanpa kita sadari telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya dan taufiknya serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit pidato tentang cinta tanah air.
Ibu, Bapak Guru, dan teman-teman yang saya hormati, Ibu Kota Jakarta pernah berkali-kali terkena banjir. Jakarta banjir karena terlalu banyak air dan sampah. Seharusnya DKI Jakarta membuang sampah pada tempatnya dan harus membersihkan sampah di selokan agar bisa mengalir dengan baik. Selain itu, kita harus membersihkan lingkungan kita dengan baik dengan cara membersihkan selokan bila adanya sampah, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuangnya ke sungai ataupun ke selokan. Kita pun tidak boleh membiarkan sungai atau selokan tercemar dan tersumbat. Teman-teman, kita juga harus merawat kebersihan rumah maupun lingkungan, dan kita juga harus merawat tanaman dengan baik. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita punya tanggung jawab untuk merawat alam kita yang indah ini. Bila ada pohon yang ditebang secara berlebihan, kita harus melakukan reboisasi atau menanam kembali. Sekian pidato dari saya, mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Humaira. Saya akan berpidato mengenai cinta tanah air. Indonesia adalah tanah air kita, di mana tempat kita, orang tua dan saudara-saudara kita dilahirkan. Indonesia adalah tempat kita hidup bermasyarakat. Untuk kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi kemuliaan negara ini. Perjuangan bisa dilakukan dengan cara belajar dan mengisi hidup kita dengan hal yang bermanfaat, yang berguna bagi diri sendiri dan sesama. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang memberi kita napas dan kehidupan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato terkait cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi. Bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air. Harus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, adapun bagaimana cara kita mencintai tanah air adalah dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mencintai produk sendiri. Karena dengan begitu kita tanpa sadar telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Akan tetapi bahkan hanya itu, masih banyak lagi cara untuk
mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa, seperti halnya dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa yang didirikan dengan pengorbanan yang sangat ini, atau menjadi warga yang taat peraturan. Hal itu pun adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Nah, sekian banyak contoh kecintaan kita kepada negeri di atas. Ya, harapkan menjadi bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang memiliki jasa atas kemerdekaan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita, semoga dilimpah curahkan. Saya Kelvin Krishna, izinkan saya akan menyampaikan pidato tentang mencintai tanah air. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman seperjuangan, 350 tahun sudah kita dijajah oleh negara asing. Banyak para pejuang yang gugur, pada saat para pejuang kita sedang bertaruh nyawa untuk merebut kemerdekaan yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menjaga, mencintai tanah air Indonesia dengan cara belajar dengan giat dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang Indonesia yang tentram dan damai. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mengajak rekan-rekan seperjuangan untuk menjadi pelopor yang selalu menjaga kesatuan dan kedamaian negara yang kita cintai ini. Sekian pidato yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan berpidato tentang lingkungan. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup kita bagi kita semua. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan kerugian bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan teman-teman. Hari ini saya akan berpidato dengan tema cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang harus kita dimiliki setiap warga negara Indonesia. Cinta tanah air adalah sikap kebangsaan dan semangat mencintai negara Indonesia. Cinta tanah air tercermin dari sikap menjaga tanah air, membela tanah air, rela berkorban untuk kepentingan negara, mencintai adat atau budaya negara, dan melestarikannya, dan juga melestarikan alam dan lingkungannya. Contoh sikap mencintai tanah air adalah mencintai produk lokal, mendukung brand-brand lokal, membeli produk lokal, menjaga fasilitas umum, bangga menjadi warga negara Indonesia, dan yang lainnya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini. Kali ini saya akan berpidato tentang lingkungan hidup. Hadirin yang berbahagia, Allah telah mengaruniai lingkungan yang bersih dan harus dijaga kelestariannya. Hal itu diingat dari perannya untuk menjaga keseimbangan alam. Namun manusia seringkali lupa dengan perannya dan harus mementingkan diri sendirinya. Hal itu banyak dilakukan oleh pengusaha besar. Misalnya pembuangan limbah pabrik ke sungai dan penebangan pohon. Selain itu, ternyata tidak hanya pengusaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita pun sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuka kulkas terlalu lama, menonton TV seharian, menggunakan air secara berlebihan, menggunakan transportasi yang gasnya dapat mencemarkan udara, dan banyak lagi. Jadi kita jangan selalu menyalahkan pengusaha sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan, sebab kita sendiri ikut menjadi pelaku tanpa kita sadari. Demikian pidato yang saya pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ibu bapak guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari yang cerah ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pidato yang bertemakan cinta lingkungan. Perlu kita sadari lingkungan adalah tempat tinggal kita semua, umat manusia. Dengan itu kita harus menjaga lingkungan supaya lingkungan tidak menghasilkan bencana, melainkan bencana dan musibah. Salah satu cara supaya lingkungan tidak menghasilkan bencana dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik untuk menjaga
menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik untuk mengurangi seluruh penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari sekolah kita. Apabila sekolah kita bersih, orang lain akan mencontohnya dan kita sebagai warga sekolah mendapat keuntungan. Belajar mengajar menjadi menyenangkan dan nyaman. Salah satu cara supaya sekolah kita tetap bersih dengan cara tidak membuang sampah pada tempatnya, piket secara rutin. Ibu guru dan bapak guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Sekian pidato dari saya. Sebagai penutup, saya mengutip pepatah yang mengatakan, kebersihan sebagian dari iman. Maka apabila ada seseorang yang melalaikan kebersihan, ciri-cirinya tidak memiliki iman. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesehatan untuk hadir di sini. Dalam kesempatan ini saya akan berpidato singkat tentang mencintai tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Karena itulah kita harus mencintai tanah air, harus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, bagaimana caranya mencintai tanah air? Adalah dengan banyak cara. Salah satunya mencintai produk buatan dalam negeri. Karena tanpa kita sadari, kita telah membantu para pelaku usaha dalam negeri kita sendiri. Akan tetapi bukan hanya itu saja, masih ada banyak cara untuk mencintai tanah air, seperti halnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Karena itu adalah bagian dari rasa kecintaan terhadap tanah air. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.